Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari pesulap merah dan Dondi Tan. Dondi setan. Dalam videonya, mereka bicara banyak hal, di antaranya adalah kitab pelangi, lalu pindah agama karena mimpi, dan pindah karena kenyamanan. Dan semua itu kita akan berikan bukti sebaliknya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, tapi bilangnya saya dapat mimpi. Aduh, males banget deh. Iya, kalau mimpi, lu ngapa gua harus percaya gitu? Bener, itu bener. Kalau ada orang Kristen bilang sama saya, misalnya bukan orang Kristen, masuk Kristen, terus dia bilang, gua mimpi ngelihat Yesus. Gua pasti akan tanya gini, yang lu lihat di mimpi lu itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall gitu? Ini siapa nih? Ini nama-nama aktor yang meranin menjadi film Yesus gitu. Oh iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Iya dong. Kalau lu mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Karena di Hollywood kan banyak film-film Yesus kan. Ya, tadi gua sebutin nama-nama aktornya gitu. Mirip yang mana gitu maksud gua. Kita berhenti sejenak. Barusan pesulap merah mengatakan bahwa dia gak percaya jika ada orang yang pindah agama karena mimpi. Lalu pertanyaan kita adalah, lalu bagaimana dengan kesaksian mualaf-mualaf berikut? Apakah mereka sedang berbohong? Dan ada beberapa hidayah di mimpi gue yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimualafkan di Masjid Kembawang sama Kiai Zumroni di Monjali. Itu dari mimpi ke akhirnya syahadat berapa lama? Itu 3 hari. 3 hari? Pikirannya apa waktu itu? Pikirannya itu pokoknya pengen puasa aja. Pas pulang itu bangun tidur kebayang, ini apa ya maksudnya? Terus kok kayak bangunannya itu bentuknya kotak. Apa aku mikir terus ngobrol, apa ya arti mimpi ini? Kok aku kayak kepikiran terus gitu kan? Apa bangunan itu yang dimaksud Ka'bah ya? Kalau memang Allah, terus langsung bilang, ya udah kalau memang, aku langsung berdoa di situ kalau Allah memang memberi petunjuk salah satunya setelah kita berproses ketemu belajar. Akan pengalaman saya kenapa saya memeluk agama Islam. Suatu hari saya dimimpiin sama almarhum ibu saya. Di situ ibu saya mengajak saya buat ayo gitu, mengajak saya untuk kayak ngajak ayolah ikut ibu gitu. Tapi entah kemana, cuman nggak ngomong gitu loh. Saya waktu itu nggak sama sekali suka dengan Habib Rizik. Habib Rizik itu orangnya keras, ngomongnya suka sembarangan. Saya mendapatkan beberapa mimpi. Saya dihampiri sama seseorang yang berjubah putih, di wajahnya bercahaya, nggak sama sekali kelihatan ya. Di situ beliau berpesan kepada saya, ini agama yang lurus saya berikan kepadamu. Jagalah agama ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi gimana? Apakah para mualaf ini sedang drama? Tadi Dondi Tan mempertanyakan seorang yang ngaku mimpi ketemu Yesus. Dia bertanya, kira-kira wajahnya mirip seperti aktor yang mana? Lalu pertanyaan kita sebaliknya, jika ada muslim yang bermimpi ketemu Muhammad, kira-kira Muhammad wajahnya mirip siapa? Padahal tidak ada yang pernah menggambarkan wajahnya. Lalu bagaimana mereka mengetahui itu adalah Muhammad? Iya. Kita sudah bacakan hadisnya tadi, Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Bahkan ada satu riwayat, faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah manusia bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Man ra'ani fil manami. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani. Sungguh dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tak bisa menyerupai aku. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku. Karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Saya ulangi, setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Pembuktian, nah belum. Apa nih? Kamilan nggak? Ini logo apotek kan? Ya logo apotek. Iya. Apotek saya ada logonya gitu. Ah, kok ada logo begini? Ada kan logo. Bukannya ular.
Oh, plusnya di bawah ya? Oh, kalau itu mirip. ini cross palang merah. Iya kan? Enggak, kalau ngeliat warnanya enggak familiar. Warna-warni iya. Ini familiar enggak lihat warnanya? Warnanya pelangi kan? Logo pelangi nih. Oh, logo pelangi apa? Terus apa? G biasanya kan? Iya kan? LGBT. Kenapa tuh? Oh iya, ada bibel khusus gay. Oh iya. Waduh, ini cara menyodok dari belakang. Cara menyodok dari belakang. Nanya saya nggak tahu ya. Bukan, ini maksudnya. Ini yang bikin Babel ini adalah kelompok yang memang itu. Kelompok itu di Barat sekarang kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Oh, di luar negeri iya. Ada khusus kitab sendiri ya. Kacau. Dalam video mereka tadi, Don Ditan menunjukkan kitab LGBT. Seperti biasa, mungkin Don Ditan duta dari penganut pelangi di Indonesia, karena setiap ada orang yang datang ke podcastnya, dia selalu memamerkan kitabnya tersebut. Mungkin dia sebagai agen promosi pelangi di Indonesia. Dia membuat begitu seakan-akan kitab tersebut mewakili kekristenan. Jika menggunakan standar yang sama, apakah orang-orang yang dalam video berikut sedang mewakili Islam? Bahkan ada satu video lagi yang saya tampilkan kepada Bapak Ibu semuanya, tetapi ini bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia, tapi saya sangat ngenes melihat video ini. Baik, coba lihatlah video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bapak Ibu semuanya, ya tidak bisa kita pungkiri inilah akhir zaman ya Bapak Ibu semuanya. I'm very happy and honored to be part of this ceremony. Participer à cette cérémonie. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Same-sex marriages are taboo in Islam, but Zayed doesn't care. He wants to break new ground. Sebuah masjid di Berlin, Jerman mengibarkan bendera pelangi untuk mendukung komunitas LGBT. Pengibaran tersebut dilakukan menjelang sholat Jumat di depan kerumunan kecil termasuk senator budaya Berlin. Tak hanya mengibarkan bendera pelangi, jemaah yang hadir bahkan mengenakan stiker serupa. Tentu saja Don Ditan akan menolaknya. Pertanyaan kita adalah, kenapa dia tidak melihat dengan cara yang sama terhadap kekristenan? Karena dia bertujuan membuat Kristen jelek di mata penontonnya. Faktanya, Alkitab aslinya tidak mengajarkan apa yang dilakukan kaum pelangi. Berikut ini kita akan lihat pernyataan lainnya. Pindah agama karena lebih nyaman aja terasa. Itu kan kenyamanan ya tergantung orang. Kayak misalkan rumah kamu kipas angin, misalkan rumah saya AC. Ketika kamu ngerasa lebih nyaman di AC, kan kamu nggak tinggal di rumah gua dong. Iya dong. Gua usir dong. Jadi kalau kenyamanan itu kayak nggak ada realistisnya gitu, kayak nggak masuk akal, itu kayak alasan-alasan dasar doang gitu. Barusan Marcel meragukan alasan orang yang pindah agama oleh karena dia merasa nyaman dengan Islam. Lalu bagaimana dengan kesaksian Angelina Sondak berikut? Apakah Angelina Sondak tidak tulus pindah agama atau dia sedang bohong? Masalahnya, Dondi bilang benar juga kepada seorang mualaf yang mengaku begini di depan dia. Kalau saya kan menjadi mualaf kan karena ketenangan batin saya, menemukan sholat saya kok bermakna sekali ya. Kalau untuk keyakinan, ini kan semua kita kan punya rasa sendiri-sendiri. Kita itu dia rasanya itu. Don Ditan yang ada di depan Anda yang kemudian bilang benar. Kenyamanan itu nggak realistis. Mingkem di depan Angelina Sondak, seorang mualaf yang memilih Islam karena nyaman. Ya kan? Jadi, semua yang dipertanyakan Marcel dan Don Ditan berbalik kepada imannya sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan pesulap merah dan Don Ditan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar.
Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti.